Ya, itu tadi keterangan dari Arianto, salah satu saksi di sidang kasus perintangan penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Kembali berbincang dengan Prof. Hipnu Nugroho. Prof. Hipnu, Anda juga tadi sempat mendengar penggalan kesaksiannya ya? Ya, Ya, lalu jika Anda mendengar dan menyimak kesaksian dari Arianto ini, apa yang sebenarnya ingin digali oleh jaksa penuntut umum terkait peristiwa di tanggal 8 dan juga tanggal 9 dan konteksnya dalam perintangan penyidikan? ya, kelihatannya dia juga tidak tahu persis Hmm, apa yang terjadi karena dia kan tidak pada satu TKP. ya, Paling nggak nanti itu yang saya sampaikan ini saksi sekunder. Dia hanya mendengar sekunder ada ya. suatu peristiwa-peristiwa, ada suatu kejadian. Nah, itu nanti akan digalinya ke sana. Apa yang Oke, saudara dengar? Karena tidak dia melihat, tidak dalam suatu TKP kan ya. itu Mas. Jauh Hmm, kan itulah. Nah, mhm. disinilah nanti akan digali pendengarannya seperti apa, Oke. situasinya seperti apa. Itu Mhm. masalah diarahnya ke sana. Sehingga Ya, ya. nanti kalau situasi seperti apa akan mengarahkan pada bahwa oh ternyata seperti ini, oh ada obstruction of justice seperti ini. Gitu dia akan jaksa penuntut melihatnya seperti itu. Oke. Jadi ingin menyatukan fakta-fakta meskipun tercecer nanti disatukan jadi satu kesatuan yang besar begitu ya, Prof ya? Ya, ya, ini makanya di dalam suatu pembuktian jangan pernah sekali-kali itu teori loh ya, Ya. jangan pernah sekali-kali mengabaikan suatu bukti Hmm. yang seandainya dalam pemikiran itu tidak ada relevansinya, kan itu loh. Tapi Hmm. ada keterkaitan. Ya. Ini yang harus dilakukan. Ini akan menjadikan suatu bumerang seandainya seorang penyidik atau pengungkap penuntut umum menjadikan suatu mengabaikan bukti. Ini jangan sampai. Kayaknya ilmu itu yang dipakai. Gitu. Baik. Seperti ibarat puzzle begitu meskipun letaknya jauh di gambar utama tapi jika dipasangkan dalam satu papan itu akan melengkapi gambar seutuhnya begitu ya, Prof. Lalu Jelas. terkait apa yang terjadi di tanggal 8 dan tanggal 9, terutama ini jaksa penuntut umum menggali tentu untuk obstruction of justice, penghilangan barang bukti dari para terdakwa. Yang Anda lihat jika Arianto ini kan tadi sempat mengaku dirinya juga bekerja untuk Verdi Sambo dan dibayar langsung oleh Verdi Sambo. Kita kemarin juga berbicara soal relasi kuasa. Sejauh mana saksi ini bisa berbicara jujur, berbicara apa adanya dan mengungkap fakta di persidangan untuk terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria, Prof. Ya, tergantung pada konsep eh, pertanyaannya nanti. Oke, Disinilah memang seorang interview, konfrontasi menanyakan itu perlu adanya suatu menggalang kepribadian. Nanti mau tidak mau dia akan keluar. Karena kita akan menganut asas praduga tak bersalah. ya, Jangan sampai pertanyaan itu menyudutkan gitu loh. Dengan kondisi-kondisi yang mengetahui seperti itu, nanti secara tidak langsung seorang penegak hukum mempunyai analisis sebagai keterkaitan petunjuk, Mas. Oh, ya. anak ini berarti tahu, anak ini kurang. Nah, inilah yang perlu menjadikan suatu perhatian kita semua di situasi yang keadaan sempit waktu, ya kan, hanya waktu 90 hari, tapi mencoba mampu memberikan suatu keterangan maksimal Hmm. dengan cara-cara pertanyaan yang bisa mendalami keadaan pada si saksi yang bersangkutan. Ya. Dan yang menarik, Prof, beberapa kali saya juga berbincang dengan pakar hukum pidana begitu ya. Pada sidang perkara utamanya yang menyidangkan Verdi Sambo dan juga beberapa terdakwa lainnya dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua, ini dinilai terlalu banyak drama daripada fakta-fakta yang dimunculkan untuk membuktikan apakah Verdi Sambo bersalah atau tidak. Verdi Sambo CS ya maksud saya. Nah, justru dalam sidang perintangan penyidikan banyak fakta-fakta yang justru muncul yang tidak muncul maksud saya di persidangan perkara utama. Nah, apakah fakta-fakta yang muncul dalam sidang obstruction of justice ini nantinya bisa melengkapi perkara utama dan akhirnya bisa membawa Verdi Sambo atau membuktikan Verdi Sambo ini bersalah atau tidak? Ya, sebetulnya suatu yang berbeda Hmm, antara pembunuhan berencana, pidana pokok, dan pidana tambahan obstruction justice. Berbeda, Mas. Tidak ada keterkaitan sama sekali. Tidak ada keterkaitan. hmm, Cuman memang nanti, ya makanya kan di sini kan ada yang juga siapa Verdi Sambo kan kalau nggak salah juga selain pembunuhan berencana juga terkait dengan obstruction of justice karena memerintahkan di situ. Itu baik. kebetulan kan itu. Hmm, hmm. Kalau yang lain saya kira enggak, suatu yang Oke. berbeda. Nah, drama memang tadi terkait drama itu
gini Mas Adi, Ya. dalam drama suatu pengungkapan perkara yang pembunuhan berencana, itu memang kalau kita melihat pada konsep pengungkapan suatu perkara, peristiwa itu juga harus pahami. Jadi kita ada teori encircling and recycling, bahwa sebelum masuk pokok inti, misalkan inti pembunuhannya, eksekusi, paling tidak bisa memahami ritme. Tadi kalau drama, atmosfer, kehidupan dalam rumah, dalam keluarga, sehingga yang terjadi dalam situasi tersebut nanti akan masuk bagaimana suatu perbuatan itu terjadi. Jadi Baik. bedakan antara ibaratnya kemarin pengantar bab 1 belum masuk bab 2 atau bab 3. Nah, Oke. drama-drama itu yang jadi muncul yang pertama, Mas. Itu yang juga harus pahami, nggak salah, tapi itu akan nanti masuk ke sana. Hmm. Justru Teorinya drama-drama itu yang nantinya bisa melengkapi begitu ya, Prof? ya, karena drama itu kan kemarin kan kalau kita lihat kan masih seolah-olah kalau nggak salah majelis masih melihat sebetulnya motifnya seperti apa, Ya. karena ini yang sampai sekarang belum jelas. Baik. Baik, Prof. Hipnu, kita akan jeda dulu. Nanti kita akan berbincang lagi dan mengulas penggalan-penggalan kesaksian dari saksi-saksi yang dihadirkan dalam sidang perintangan penyidikan dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Breaking News Kompas TV akan segera kembali. Tetaplah bersama kami.